Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Banyak orang saat ini mereka mengeluh karena keadaan yang susah. Dan faktanya memang angka pengangguran meningkat. Terjadi yang namanya resesi ekonomi. Mungkin kita berpikir, wah itu kan soal dunia, soal fisik, bukan soal rohani. Tapi kita harus mengerti saudara, bahwa semua dalam hidup kita itu Alkitab katakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku menjawab, apabila engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada istilahnya dunia atas, dunia bawah. Dunia atas itu orang pahami dunia rohani. Kalau dunia bawah itu hubungannya dengan sekuler. Sebenarnya tidak. Bagi orang percaya, semua itu dilakukan untuk Tuhan. Jadi semua itu sebagai wujud ibadah. Semua itu adalah rohani. Nah, dalam hal ini kita mesti melihat bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita itu harus dikembalikan untuk Tuhan. Ketika dalam masa krisis seperti ini pun Alkitab tetap mengajar, muliakanlah Allah dengan hartamu. Mungkin kita berpikir, Tuhan bagaimana bisa memuliakan Tuhan dengan harta? Jawabannya susah. Firman Tuhan itu tetap berlaku walaupun keadaan sesusah apapun, bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin dibatalkan saudara. Bukan berarti wah ini zamannya lagi angel, berarti muliakan Allah dengan hartamu dipending dulu. Seringkali kan kita seperti itu. Walaupun dalam masa yang susah, perintah untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita itu tetaplah perintah yang realistis. Kenapa? Karena justru ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka kita sedang membuka pintu-pintu berkat bagi kita. Amin. Alkitab mengajar, berilah maka kamu akan habis. Itu. Berilah maka kamu diberi. Nah, dalam masa yang susah seperti ini, Tuhan mengajar kita untuk kita ini memberi. Kita diajar untuk menabung untuk pembelian tanah, kira-kira harganya 5-6 M. Kita diajak mempersembahkan untuk Natal. Itu sebenarnya salah satu cara Tuhan untuk menolong kita dalam masa-masa yang susah seperti ini. Karena perintah bahwa muliakan Allah dengan hartamu itu sebenarnya satu perintah yang membawa dampak berkat bagi orang-orang percaya. Itu hukum saudara. Kita nggak perlu nuntut itu, tapi dapat terjadi. Kenapa? Yang namanya hukum itu sesuatu yang terjadi mengikat. Misalkan saudara pergi dan kemudian lampu merah saudara nekat, maka ya otomatis saudara akan ditilang. Kenapa? Hukum itu tidak perlu diklaim. Hukum itu mengikat, memaksa. Nah, dan hukum roh, berilah maka kamu akan diberi. Itu hukum. Kita nggak perlu mengklaim, Allah sudah akan memberi dengan sendirinya. Amin. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita, menolong kita walaupun dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 18. Yesaya pasal 30 ayat ke-18. Bagi Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Alkitabnya ataupun di layar LCD, layar smartphone saudara juga ada. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu.
Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini Tuhan menanti-nantikan saatnya. Tuhan menanti. Kata menanti ini umumnya kita pahami sebagai menunggu. Menanti datangnya pesawat jam sekian. Kita menanti orang yang akan datang kepada kita sekian jam lagi. Nah, dan seringkali menanti itu menjadi satu keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi di sini saudara perhatikan, yang menanti itu siapa? Di ayat yang kita baca tadi, yang menanti siapa? Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu menantikan saatnya. Yang menanti itu Tuhan, bukan kita ternyata. Lalu apa hubungannya dengan kita? Kata menanti di sini itu dalam bahasa aslinya adalah kakah. Arti kakah itu adalah menunggu. Coba kita perhatikan. Kita dalam masa-masa yang sulit, tapi justru Tuhan itu menunggu. Tidak segera bertindak seakan-akan. Sementara kita sudah merasakan tidak punya kekuatan. Nah, ketika kita sedang sukar, kok Tuhan malah diam? Kok Tuhan malah menunggu? Sementara kekuatan kita mulai lemah, harapan kita mulai pudar. Tapi seakan-akan belum ada tanda-tanda dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan menanti-nantikan. Kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya, bahwa umat Allah di situ mengalami kesukaran. Nah, mereka sudah mengalami kesukaran, mereka dikalahkan oleh orang lain, bangsa lain. Tapi Tuhan tidak segera datang, Tuhan tidak segera bertindak. Mereka sudah kalah. Mungkin keadaan kita seperti itu, saudara. Kita merasakan bahwa keadaan yang kita alami ini sulit. Mungkin kita merasakan bahwa keadaan yang kita alami ini susah. Susah di dalam pekerjaan, susah dari yang lain. Mungkin kesehatan kita yang susah. Tapi seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan itu menunggu. Sehingga kita mulai kehilangan pengharapan. Kita mulai kehilangan kepercayaan, iman kita mulai goyah. Dan banyak orang mulai tidak berpikir lagi tentang masa kekal. Kenapa? Karena apa yang mereka harapkan itu tidak mereka dapat. Dan itu mempengaruhi iman mereka. Nah, istilah kakah yang kedua itu punya makna berlambat. Hari-hari ini sepertinya kita sudah berdoa, kita sudah minta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan berlambat-lambat. Kita sepertinya tidak merasakan sesuatu. Kita sudah berdoa, kita sudah mengharapkan, mungkin kita sudah mengimani. Tapi yang terjadi kita merasakan Tuhan itu malah berlambat-lambat. Kita merasakan sudah tidak ada waktu lagi, sudah limit, waktunya sudah mepet. Tapi kok Tuhan itu masih lambat, pergerakannya lambat. Sehingga kemudian yang terjadi kita ini mulai kecewa. Kita mulai kehilangan iman kita. Saudara kasih Tuhan, apakah kita harus mencari pertolongan lain? Ya, saya percaya tentunya tidak, karena Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan selalu tahu limitnya. Nah, apa hubungannya antara Tuhan menantikan dan kita menantikan Tuhan? Ini dua kata yang sama, tapi punya arti yang berbeda, saudara. Tapi nanti saudara akan temukan, saya kasih tahu, bahwa antara Tuhan menantikan dan kita menanti-nantikan Tuhan, itu ada titik temu yang bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Tadi saya katakan Tuhan menantikan, menunggu, dia berlambat-lambat. Jadi ini gambaran seperti menanti pada umumnya. Mbok kosek gitu ya. Mbok kosek, engkau wae, nanti aja, masih ada waktu. Jadi gambaran kakak seperti itu. Tapi kata menantikan yang dikenangkan pada manusia itu beda. Kata menantikan itu maknanya mengharap, berharap, mengandalkan. Nah, ketika kita terus membangun pengharapan kita dengan Tuhan, ketika kita terus membangun yang namanya mengandalkan Tuhan, maka di situ Tuhan itu akan bergerak. Artinya apa? Tuhan itu berlambat-lambat. Itu sebenarnya tergantung kita. Ketika kita continue, ketika kita mengandalkan Dia, maka Tuhan akan bergerak terus. Tapi ketika kita mulai diam, ketika kita mulai lepas, ya Tuhan diam. Sama, saudara. Itu sama seperti dua orang saling berhadapan-hadapan. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau yang satu bergerak maju, maka yang satunya lagi juga bergerak maju. Tapi kalau yang satu ini diam, maka yang satu akan diam. Nah, pergerakan Tuhan itu ditentukan oleh kita. Artinya ketika kita terus berharap, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang berlambat itu akan maju terus. Dia akan bergerak. Karena pergerakan Tuhan itu ditentukan bagaimana kita mengandalkan Dia. Nah, kalau kita dalam kondisi apapun yang terjadi saat ini, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita mencari, menaruh harapan kita pada Tuhan, ya Tuhan akan bergerak. Tapi sebaliknya kalau kemudian kita ini diam, kita nggak responsif dengan Tuhan, ya Tuhan juga diam, saudara. Kenapa? Karena pergerakan Tuhan itu ditentukan oleh pergerakan kita. Kalau kita diam, ya Tuhan diam. Tapi kalau kita bergerak, ya Tuhan bergerak. Coba perhatikan gambaran anak yang hilang. Ketika dia menyadari keadaannya, dia pulang. Begitu sampai di pintu gerbang kota, Alkitab menulis, maka bapaknya segera berlari memeluk dia dan dia dipulihkan. Nah, jadi bapak ini dia bergerak karena anaknya yang mendekat. Tapi kalau anak itu tidak mau kembali pada bapak, ya bapak itu diam aja. Hukumnya seperti itu, saudara. Nah, begitu anak ini kembali, dia datang kepada bapaknya, maka bapak itu yang dari jauh melihat anaknya, maka dia berlari. Jadi artinya apa sih? Pergerakan Tuhan itu sebenarnya ditentukan oleh keseriusan kita. Ketika kita ini serius menanti-nantikan pertolongan Tuhan, ya Tuhan gak akan pernah berlambat. Tapi ketika kita mulai pudar, ketika kita mulai kendor, ya Tuhan juga akan diam. Nah, hari ini yang terjadi dengan kita bagaimana? Apakah kita masih menjaga ritme harapan kita walaupun dalam keadaan zaman yang susah, masa yang sukar? Apakah ritme yang namanya menanti-nantikan Tuhan itu tetap terjaga?
Kalau kita tetap menjaga ritme yang namanya menanti-nantikan Tuhan, percayalah Tuhan itu akan segera bertindak. Amin. Saudara, percayalah bahwa ini masa kairos Tuhan, dan kairos itu masih terjadi. Orang yang hidup di dalam Tuhan pasti mengalami lawatan Tuhan. Percayalah Tuhan pasti segera bertindak menolong kita. Amin saudara. Tapi kembali, kita bagaimana? Responsif atau tidak? Ketika kita tidak responsif dengan Tuhan, ya Tuhan akan lambat. Tapi kalau kita ini bangun ritme untuk menanti-nantikan Dia, ya Tuhan akan bergerak. Nah, itu gambarannya seperti yang saya katakan. Ada dua orang berhadapan-hadapan. Satu manusia, satu Tuhan. Misalkan saya gambar kayak Tuhan. Kalau manusia itu diam, ya Tuhan akan diam. Tapi ketika manusia ini bergerak, ya Tuhan akan bergerak. Maka diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu terjadi. Itu yang pertama yang kita pelajari dari ayat ini. Nah, yang kedua di sini dikatakan bahwa Tuhan menantikan waktu untuk menunjukkan kasih-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan sebenarnya dalam bahasa aslinya itu bukan kata kasih sebenarnya. Di dalam versi King James Version itu ditulis dengan kata gracious, bukan love. Seringkali kita akan memahami kasih itu love, ya enggak? Tapi di sini tidak ditulis dengan kata love, gracious. Nah, gracious itu apa? Gracious itu diartikan sebagai satu tindakan yang menunjukkan keramahan, menyenangkan. Nah, orang yang tindakannya menyenangkan itu kan juga wujudnya kasih ya. Maka Lembaga Alkitab Indonesia langsung menerjemahkan dengan kata kasih. Tapi sebenarnya ayat ini tidak ditulis dengan kata love, ditulis dengan kata gracious. Nah, kita akan melihat apa sih kata yang dipakai di dalam kata ini? Kata kasih di sini di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata Hanan. Nah, pengertian Hanan itu apa? Hanan itu punya makna keramahan atau hal yang menyenangkan. Nah, Hanan itu biasa diberikan seseorang pada orang yang ia anggap berkenan. Nah, sebagai contoh misalkan Ratu Esther, dia mendapat tindakan yang menyenangkan, keramahan dari Raja Ahasiweros. Kita tahu bagaimana waktu itu ada satu perintah bahwa semua orang yang menghadap raja, kalau dia tidak dipanggil mati akhirnya. Dan itu berlaku, saudara. Sedikit cerita tentang Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros adalah orang yang sangat gagah untuk memperoleh satu permaisuri. Kan kita lihat itu dikumpulkan wanita-wanita cantik dan kemudian mereka itu oleh sidah-sidah Hegai dilulur, dikasih sehingga mereka tampil cantik gitu. Dan Raja Ahasiweros adalah seorang yang tampan, tapi juga playboy, saudara. Ya maklum, rojo ya. Ketika awal-awal kemunculan Alexander Agung Yunani pernah sekali menggempur daerah kerajaan Ahasiweros. Dan Ahasiweros menghadapi dan dia menang itu. Nah, ketika dia berperang melawan Alexander Agung ini, kerajaan itu di pemerintahannya diserahkan pada Haman. Nah, itulah sebabnya Haman waktu itu kemudian menjadi orang nomor 2 yang terkenal. Karena dia dianggap berjasa. Ketika raja maju perang, dia diserai pemerintahan dan dikendalikan dengan baik.
Nah, hari itu Raja Ahasiweros ini bikin satu peraturan. Siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil, maka dia akan dihukum mati. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua tongkat. Tongkat emas atau pedang. Dua pilihan. Dan undang-undang itu tidak mudah dicabut. Tapi ketika perkenan Tuhan turun bagi Ester, maka dia mendapat tindakan yang menyenangkan, tindakan yang penuh keramahan. Dia tidak mati, tapi bahkan raja berkata, mau minta apa? Setengah dari kerajaanku pun mau ambil boleh. Nah, jadi itulah satu tindakan yang menyenangkan, yang penuh dengan keramahan. Itulah makna kanan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita itu bagaikan mengalami yang namanya keramahan dari Tuhan. Tuhan bisa bersikap penuh kasih dan menyatakan keramahannya pada kita. Memang Tuhan itu bisa bertindak sebagai hakim yang adil menghukum. Tapi percayalah bahwa hari-hari ini ketika keadaan sedang sukar, keramahan, satu tindakan yang penuh dengan keramahan yang dari Tuhan itu dapat kita rasakan dalam hidup kita. Kita akan mengalami yang namanya perbuatan-perbuatan yang menyenangkan dari Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan yang namanya keramahannya, perbuatan yang menyenangkan dalam hidup kita, mengapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, dan cara Tuhan itu selalu ajaib. Amin. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan Tuhan itu menanti-nantikan saatnya untuk dia bangkit. Kata bangkit menunjukkan kasih itu di dalam bahasa aslinya itu raham. Raham itu artinya belas kasihan. Semua orang itu mesti pengen dan butuh yang namanya belas kasihan. Kalau kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, maka kita akan mengalami perbuatan-perbuatan yang penuh keramahan dan menyenangkan dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau kita tahu kebenaran ini, kita pegang dan kita yakini, nah hubungannya dengan tadi Tuhan itu berlambat-lambat. Nah, kita pegang kebenaran ini, maka Tuhan bergerak. Tapi ketika kita diam, kita tidak meyakini, ya Tuhan diam. Kita percaya, kita yakini, tapi kita tidak bergerak, ya Tuhan diam. Jadi pergerakan Tuhan itu sebenarnya ditentukan oleh saudara. Mungkin saudara berkata, loh Pak, Tuhan kan maha kuasa, dia punya otoritas. Bukankah dia datang ke dunia itu inisiatifnya sendiri untuk jadi manusia? Betul, tapi konteksnya beda, saudara. Konteks yang saya maksud di sini adalah hidup dalam iman, bukan konteks keselamatan. Kalau konteks keselamatan itu Allah datang jadi manusia, inisiatifnya dia sendiri. Tapi konteks beriman itu ketika kita sudah menjadi miliknya dan kemudian kita tahu kebenaran tapi kita diam, maka Allah juga diam. Walaupun kita tahu, kita percaya, tapi kalau kita tidak bergerak, ya Allah juga tidak bergerak. Tapi ketika kita yang bergerak, maka Tuhan akan bergerak juga. Nah, lalu dampaknya apa? Dikatakan mereka yang hidup dalam Tuhan seperti itu akan berbahagia.
Berbahagialah yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan berbahagia. Tadi kata menanti-nantikan Tuhan itu konteksnya Tuhan itu sepertinya lambat. Tapi kalau kita yang menanti-nantikan Tuhan, itu yang menaruh harap. Nah, saudara ini kasih Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, orang yang hanya mengharapkan Tuhan, itu dikatakan akan berbahagia. Kata bahagia itu dalam bahasa aslinya adalah esher. Dan dalam bahasa Yunani kita sudah sering mendengar kata makarios, artinya diberkati. Percayalah dalam masa yang sukar, dalam masa yang susah, walaupun hari-hari ini keadaan seperti ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan diam. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan maju terus, sehingga kita akan menikmati, akan mengalami apa yang namanya keramahan dan perbuatan yang menyenangkan dari Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Satu perbuatan yang penuh dengan keramahan dan menyenangkan akan nyata dalam pekerjaan kita, akan nyata dalam usaha kita, akan nyata dalam keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja holistik, seutuhnya dan sepenuhnya. Semua aspek hidup kita itu semua dikendalikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang ada di sini Tuhan, walaupun saat-saat ini keadaan seperti ini, percayalah, jangan takut. Mari kita bangkit, mari kita terus maju, mari kita jadi berkat. Kenapa? Justru ketika dalam masa-masa seperti ini kita jadi berkat, maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita.